Ya, baiklah. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan saya Danar Dono, Pak Danar ya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat banner ya. Jadi banner. Jadi rencana untuk media online kita ini kita akan memasarkan iklan ya, iklan banner yang akan kita tempatkan di bagian atas ini. Kemudian di sela-sela artikel ya, jadi di sela-sela apa? Di sela-sela ruang bidang ini sini, di sela-sela ini bisa ada ruang kosong yang bisa kita pasangi iklan ya. Terus kemudian di samping sini di sidebar ini. Nah, kelebihan dari banner yang kita tawarkan mungkin contohnya itu ada di Jateng ya, Jateng. Ini saya ada contoh Jateng In. Nah, ini contohnya itu ada di bagian samping ini. Ya, ini dia. Ini adalah contohnya. Jadi ada dua contoh yang banner yang sudah kita pasang. Ini banner contoh ya. Jadi banner ini kalau dipasang di sini itu kalau diklik bisa lari ke website ya. Jadi kalau diklik bisa lari ke website atau diklik bisa langsung lari ke WhatsApp. Nah, jadi kalau ini diklik akan langsung lari ke WhatsApp. Jadi kalau orang ingin mengontak ini misalnya tidak perlu harus mencatat nomor WA-nya terus kemudian menyimpan dan sebagainya, tidak perlu. Cukup klik ini bisa langsung menghubungi melalui WhatsApp. Nah, itu opsi pertama. Opsi kedua bisa menggunakan link diarahkan ke website. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Ini kalau kita klik larinya akan ke website. Nah, ini kebetulan error ya websitenya. Kemudian kalau ini diklik lari ke WhatsApp ya. Nah, akan lari ke WhatsApp. Ini WhatsApp kebetulan. Ya, akan langsung lari ke WhatsApp dan bisa memesan, mengirim pesan seperti itu. Nah, tugas kita adalah nanti adalah membuatkan banner untuk pihak-pihak yang akan memasang iklan di sini. Nah, nanti kita akan share revenue. Iklannya kita jual dengan murah ya. Ini ada di bagian bawah ini. Nah, jadi ini kita tawarkan seharga 100.000 untuk yang sidebar dan yang di bagian atas itu adalah 150.000 per pekannya. Jadi cukup kompetitif ya. Tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di bagian samping, yang ini di bagian atas. Nah, rekan-rekan nanti berperan sebagai pemasar ya. Nanti akan kita bagi revenue-nya kepada pengelola web dan kepada pemasar ya, sebesar persentase yang nanti akan kita tentukan. Nah, banner-banner ini terkadang pihak pengiklan itu ada yang sudah punya banner sendiri, kita tinggal pasang ya. Jadi itu enak kita. Ukurannya berapa mas? Ukurannya 300 kali 300. Mereka buat sendiri, terus mereka tinggal kirim, kita tinggal pasang, itu enak. Nah, tetapi ada kalanya mereka tidak bisa pasang, mereka tidak bisa buat itu. Saya tidak punya bannernya mas, tolong bikinkan sekalian. Nah, kayak gitu kita harus bisa membuatnya. Nah, buatnya pakai apa pak? Pakainya Canva saja. Nah, kita langsung saja menuju ke Canva. Ya, lalu kita buat yang custom size. Custom size ukurannya 300 kali 300 ya. Kalau kita sudah pernah buat biasanya akan muncul di sini. Nah, oke, 300 kali 300. Nah, selangkah berikutnya setelah muncul ukurannya, kita ubah judulnya menjadi misalnya iklan, misalnya siapa yang mau pasang iklan, yaitu misalnya USM ya. Nah, kita kasih di sini. Nah, biasanya untuk desain kita akan pilih di sini sudah ada, kita template-nya kita search untuk yang kampus misalnya, karena ini yang iklan kampus misalnya. Nah, kita akan ada gambar-gambar seputar kampus. Nah, kita pilih saja gambar-gambar yang sesuai, misalnya ini. Nah, telah dibuka biaya pendaftaran S2, persyaratan nanti menyesuaikan dari pihak klien.
Ini kita tinggal edit saja, terus ini tinggal edit webnya klien mana, terus kemudian tinggal pasang logo klien ya. Logo klien kita ambil dari upload sini. Nah, misalnya aja ini ya, kita pasang ini dari SMK yang ada di Gerobokan ini. Nah, kita pasang di sini misalnya, kita sesuaikan ya, sesuai. Nanti ini kita custom sesuai dengan brosur yang dikasih oleh klien. Nah, kita custom sesuai dengan klien permintaannya bagaimana. Nah, jadi setelah sesuai kita kirim ke klien lagi, apakah ada revisi. Kalau ada kita ubah sesuai dengan permintaan. Kalau jadi ya sudah, ini sudah jadi. Lalu kita share, kita download dengan format PNG atau JPEG ya. Di sini belum ada format WebP ya. Nah, formatnya JPEG saja karena ini hanya untuk keperluan ditayangkan di komputer. Kita download. Sudah jadi. Nah, ini iklannya. Ya, kira-kira sudah jadi seperti ini. Tinggal nanti kita sematkan di laman media online yang kita kelola. Yang berikutnya itu ada ukuran lainnya lagi. Ukurannya yaitu 650 kali 80. Kita buat baru lagi 650 kali 80. Ya, lalu kita caranya sama. Ini ukurannya agak besar karena dia formatnya adalah landscape ya. Nah, jadi iklan misalnya SMK. Nah, ini. Lalu kita cari desain yang sesuai. Kalau formatnya ini lebih banyak ya tentunya. Nah, ini. Nah, lalu kalau sudah kita ganti namanya yaitu SMK misalnya. Nah, kita ganti alamatnya sesuai dengan alamat milik klien. Nah, kayak gitu. Gambarnya kita ganti menjadi gambar milik klien juga dari upload. Nah, ini gambar-gambar yang dikirim klien ya. Ini ada sekolahnya, kita ganti menjadi sekolahnya SMK mereka. Terus ini ada murid-muridnya, kita ganti, kita pasang. Nah, ini ya. Sementara kayak gini, nanti ini setelah jadi ini kita kirim kepada klien, terus nanti klien akan mengajukan revisi, kita sesuaikan revisi yang diminta, lalu kita kirim balik sampai akhirnya ACC. Oke, kalau sudah kita juga download. Formatnya JPEG saja. Lalu kita download. Setelah kita jadi JPEG, nanti akan kita convert ke WebP sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga ukurannya akan makin kecil lagi. Ini ukurannya udah kecil, nanti kita makin kecil lagi. Ya, ini adalah cara membuat banner ya. Tentu saja Anda perlu berkreativitas sebaik-baiknya di dalam pembuatan banner ini agar nanti kalau ada klien itu mereka senang ya dengan desain kita dan kemudian akan kembali beriklan di kemudian hari. Nah, seperti itu. Jadi membuat banner iklan itu mudah-mudahan susah. Kita harus menggunakan kreativitas kita dan desain-desain yang ada di platform ini. Pak, boleh nggak pakai Canva, pakai Photoshop atau Corel Draw misalnya? Ya, boleh-boleh saja ya, enggak apa-apa. Ini cuma cara yang mudah dan cepat saja. Karena biasanya klien itu mintanya cepat ya. Sekarang kirim, besok sudah ditanyakan. Nah, untuk hal yang cepat-cepat seperti ini, Canva saya kira sangat cocok. Tapi kalau misalnya Anda sudah mahir pakai Photoshop, pengen pakai Photoshop lebih bagus, silahkan, tidak apa-apa. Ya, mungkin itu saja untuk update pelajaran hari ini untuk pembuatan banner ya. Nah, jadi semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk menambah perbendaharaan pengetahuan rekan-rekan semua.
Terima kasih, selamat pagi, salam lagi.